Selamat malam Bu, di sini saya akan mempresentasikan 5 soal yang dari esai yang kemarin. Soal pertama itu menjelaskan tentang ini yang ditujukan pada angka-angka di gambar ini, sebutkan nama ilmiahnya. Yang pertama itu mana yang pertama? Yang pertama ini ada tulang tengkorak atau skull. Lalu yang kedua ini ada tulang selangka atau klokula. Yang ketiga itu ada tulang dada, yaitu sternum. Lalu yang keempat itu ada tulang belakang, yaitu spina. Lalu yang kelima itu ada tulang panggul atau pelvis. Lalu yang keenam itu ada tulang paha yang namanya femur. Lalu yang ketujuh itu ada tulang kering yang namanya tibia. Yang ini itu adalah tulang rusuk atau ribs. Lalu yang kesembilan ini tulang belakang cervix. Lalu yang ke-10 itu ada tulang tangan atas humerus. Lanjut ke soal nomor 2. Yang kedua itu soalnya adalah menjelaskan tentang kelainan tulang belakang. Yang pertama itu ada kyphosis, itu tulang yang bungkuk ke bagian belakang, yaitu seperti ini, yang banyak sering orang mengalaminya. Lalu ada lordosis, itu ada tulang bungkuk ke dalam, itu seperti ibu hamil yang bungkuknya itu ke dalam seperti ini. Lalu ada skoliosis, itu tulang yang bungkuknya ke kiri atau ke kanan, jadi dari yang sebelah ini. Yang ketiga itu ibu menyuruh untuk menjelaskan tentang sifat-sifat otot. Yang pertama itu ada kontraksibilitas, yaitu otot yang dapat berkontraksi dan merenggang. Lalu ada otot ekstabilitas, itu otot yang dapat merespon dengan kuat ketika terstimulus oleh saraf. Yang ketiga itu ada ekstensibilitas, yaitu otot yang memiliki kemampuan untuk memanjang melebihi otot elastisitas. Yang terakhir itu ada otot elastisitas, otot yang akan kembali semula setelah melakukan kontraksi dan pergerakan. Lalu kita akan presentasikan soal nomor 4 yang diberikan oleh Bu Yuni, yaitu tentang menjelaskan tentang apa yang ditunjukkan pada nomor-nomor berikut. Yaitu yang pertama ada vena cava superior, yaitu berfungsi untuk menerima darah kaya oksigen dari tubuh bagian atas. Lalu yang kedua itu ada arterium kanan, yaitu berfungsi untuk menyalurkan darah ke seluruh tubuh kecuali ke paru-paru. Lalu yang ketiga itu ada ventrikel kanan, yaitu berfungsi untuk memompa darah menuju ke paru-paru. Lalu yang keempat itu ada katup stimular aorta, yaitu berfungsi untuk mengalirkan darah dari ventrikal ke aorta. Lalu ada yang kelima itu katup mitral, yaitu mencegahnya aliran darah balik ke arah yang berlawanan. Lalu yang keenam itu ada batang apa itu? Batang pulmonar,
yaitu berfungsi untuk menyalurkan darah yang tidak mengandung oksigen ke paru-paru. Lalu ada yang ketujuh itu vena pulmonaris kiri, itu berfungsi untuk membawa darah kayak oksigen, ya berfungsi untuk membawa darah kayak oksigen, ke atrium kiri jantung. Lalu yang kedelapan itu ada aorta, berfungsi untuk membawa darah kayak oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Lalu soal nomor 5 itu soalnya adalah mengapa golongan darah AB disebut sebagai resipiren sedangkan golongan darah O disebut sebagai donor universal. Golongan darah O disebut sebagai donor universal karena tidak memiliki aglutinogen untuk menggumpalkan darah sehingga dapat mendonorkan darah ke golongan darah lainnya. Sedangkan golongan darah AB disebut sebagai resipiren karena tidak memiliki aglutin dalam plasma darah, sehingga ia dapat menerima darah dari segala jenis golongan.